Fun fact-nya satu lagi, karakter Juminten itu terpilih terakhir dari yang lain. Padahal dia peran utamanya. Sulit kalau udah dialognya panjang karena aku semuanya dilakukan dengan pergerakan tubuh kan. Iya, soalnya itu pertama kali aku naik kapal dan aku pengen banget naik kapal. Jadi salah satu impian aku tercapai. Hai Sobat Grit, perkenalkan nama aku Meisha Amira, aku berperan sebagai Juminten. Halo, perkenalkan aku Sean Jovian, aku berperan sebagai Saskia. Saya Dimas Aditya berperan sebagai Manto di film Juminten Edan. Film Juminten Edan ini bercerita tentang nggak cuman horor tapi juga mempunyai drama keluarga yang sangat kuat. Dan di sini Juminten juga mempunyai masa lalu yang membuat dia trauma dan akhirnya dia balik ke kampung halamannya membawa trauma luka itu lagi dari awal. Tapi dia juga mempunyai hati yang sangat luas, ketulusan yang sangat besar dan perjuangannya itu sangat tinggi untuk mencari keadilan dan juga kebenaran. Jadi kalau saya sebagai Juminten, dia itu seorang perempuan tunawicara dan juga tunarungu. Pastinya ada tantangan tersendirinya bagi saya untuk memerankan Juminten karena harus belajar bahasa isyarat yang menurut saya itu sangat baru dan lumayan susah karena saya cuma belajar selama 2 minggu. Dan gimana caranya saya meluapkan emosi yang minim dialog dan semua dilakukan dengan pergerakan tubuh, tatapan mata dan ekspresi. Itu lumayan menjadi salah satu tantangan terberat di saya sebagai Juminten. Tapi semuanya aman ya Kak ya? Iya, alhamdulillah. Saskia ini anaknya ceria, manis, polos, sayang sama ayah, ibu, dan dekat sama orang tuanya. Oke. Ini kan film horor, kamu sendiri takut horor nggak sih? Awalnya aku kira bakal serem tapi enggak sih. Aman berarti ya? Oke. Tadi Mas? Kalau di sini peran saya sebagai Manto ini, karakter Manto itu orang yang tulus, orang yang penuh perjuangan hidupnya. Walaupun sebenarnya dia anak dari juragan garam, tapi dia itu berusaha untuk memperjuangkan prinsipnya dia dan memperjuangkan cinta dia kepada Juminten karena sebenarnya hubungan dia dengan Juminten tidak disetujui oleh keluarganya. Jadi dia mengambil prinsip apapun yang dia yakini benar dan apapun yang dia lihat selama ini itu adalah kebenaran, jadi dia memperjuangkan itu. Ya sekitar garis besarnya seperti itu. Tantangan memerankan Manto ini karena ada beberapa layer emosi ya dari awal babak gitu, awal babak sampai babak terakhir itu. Manto itu ada sisi dilematisnya ketika dia harus memilih, ketika dia harus melihat perubahan yang terjadi pada istrinya, ketika dia melihat kondisinya tidak baik-baik saja, ketika dia punya harapan kalau semuanya akan menjadi lebih baik ketika dia berkumpul kembali sama keluarganya. Jadi emosi-emosi yang dinamika itu tuh yang menjadi tantangan sebenarnya dalam memerankan karakter Manto. Tapi aman ya Kak, nggak sampai ke bawah nggak setelah syuting emosi-emosi itu? Sebenarnya ke bawahnya waktu lagi syuting. Tapi nggak apa-apa kok, aman. Aman ya? Oke. Nah, Trauma masa lalu pasti ada ya di hidup kita masing-masing, apalagi. Tapi ya kalau aku mungkin relate-nya trauma masa lalu ya mungkin waktu kita masih kecil, luka-luka yang kita bawa sampai kita besar, dan kadang kita nggak sadar kalau ternyata luka itu ada di dalam diri kita yang selama ini kita bawa. Kadang ya banyak sih kalau trauma luka masa lalu pasti ada, childhood trauma itu pasti ada. Tapi mungkin secara jelas nggak bisa. Kalau Sharon kayaknya belum punya trauma ya. Iya. Oke, kalau trauma itu sebenarnya kalau menurutku masing-masing itu tergantung bagaimana mereka menyadari lebih awal atau enggak.
gitu. Ketika mereka menghadapi suatu kondisi yang memang membuat mereka tidak nyaman dan membuat mereka ngerasa tertekan. Kalau itu dibiarkan kadang-kadang itulah yang akhirnya menjadi trauma gitu. Tapi bagaimanapun itu kembali dengan faktor lingkungan, faktor orang sekitar, faktor keluarga yang membuat bagaimana kita menghadapi dan menangani trauma yang kita alami gitu. Jadi masing-masing punya skalanya yang berbeda gitu dengan trauma-trauma masing-masing, dan itu impactnya nanti tergantung bagaimana ya tadi yang aku bilang lingkungan dan orang-orang yang sekitar yang bisa membantu. Berarti setuju kalau misalnya orang-orang di sekitar atau lingkungan sekitar sangat berpengaruh ya? Ya, keluarga khususnya. Oke, nah untuk Sharon nih, selama proses syuting ada hal seru apa, hal menarik apa selama proses syuting yang paling kamu ingat? Naik kapal. Mhm. Aku suka banget naik kapal. Terus main, ada kan adegan aku main. Itu aja sih Tapi yang kamu rasa kesulitan nggak sih? Ada kesusahannya nggak selama proses syuting? Aman aja? aman aja semua. Aman aja ya. Oke. Lokasinya jauh-jauh, agak kurang nyaman, tapi ternyata pas kita lihat hasil syutingnya itu jadi bagus banget sih. Fun fact, sebenarnya Meisha nggak punya basic dalam bela diri atau fighting, tapi dia harus jadi fighter di sini. Ya, jadi itu fun fact-nya, benar-benar nggak ada basicnya. Terus dia belajar juga singkat, dan fun fact satu lagi, dia kan sebenarnya ada body stuntman-nya di sini buat Meisha ya. Tapi cuman ada 2 adegan yang nggak dia lakuin sendiri, sisanya dilakukan sendiri. Semua adegan fighting. Gitu. Nah, ada alasan tertentu nggak Kak untuk mau sendiri walaupun ada stunt? Iya, aku emang kan sebelumnya kita emang sering latihan kan. Aku emang suka coba dulu sih. Kalau emang benar-benar berbahaya buat aku, itu aku baru bilang nggak bisa. Cuman kalau masih aku bisa jangkau, masih bisa aku lakukan, itu aku lebih baik coba sendiri dulu. Tapi aman kan ya Kak ya? Aman. Oke. Kalau dari Kak Dimas mungkin ada fun fact nggak? Dari Kak Meisha mungkin yang bisa dibongkar? Nggak ya? Bukannya tadi aku yang bongkar ya fun fact-nya? Iya, jadi kebalik maksudnya. Oh gitu. Kebalik ya. Apa ya fun fact-nya? Fun fact-nya, Mas Dim. Oh, fun fact-nya itu film ini nih lanjutan aku project yang di Jogja sampai hampir berapa ya, 2 bulan nggak pulang-pulang sih sebenarnya. Karena project lanjutan, lanjut. Tapi ini project yang ada setelah ini masih ada project lagi di Jogja. Jadi aku bolak-balik Jogja terus-menerus, jadi kayak udah jadi warga Jogja sebenarnya, udah hafal. Fun fact-nya juga aku sering sharing banget sama Mas Dimas. Apa-apa. Sering, Mas Dimas juga sering ngasih tahu aku apa. Iya. Oh, Fun ini. fact-nya satu lagi, karakter Juminten itu terpilih terakhir dari yang lain. semua. Padahal dia peran utamanya. Gitu. Iya, last minute banget ya. Karena besok kita harus mulai persiapan reading. Tapi waktu itu Jumintennya belum terpilih. Tapi akhirnya, dan tiba-tiba dia yang datang ke lokasi reading tuh kayak surprise gitu. Iya. Ya. Tapi ini project pertama Kak? Barengan semua? Aku Project kedua sama dia. barengan. Ya, berarti chemistry-nya juga udah aman ya? Atau Aman sih. Lumayan. ada kesulitan untuk chemistry? Nggak, paling kalau misalnya disesuaikan dengan kebutuhan teknis ya, kadang-kadang itu kan ada beberapa pengambilan yang agak lumayan rumit gitu. Jadi pergerakan dengan dialog, dan kalau di sini kan dia nggak menggunakan Bahasa dialog, jadi harus isyarat. menyesuaikan Iya. pergerakan dengan bahasa isyaratnya dia itu lumayan rumit sih. Sulit kalau udah dialognya panjang, karena aku semuanya dilakukan dengan pergerakan tubuh kan, dan kalau misalkan emosinya tensinya lagi tinggi, itu gimana cara kita menyampaikan semuanya tersalurkan agar semuanya tuh bisa dipahami oleh yang nonton, dan secara pergerakan juga harus natural. Yeah. Itu sih. Karena yang biasanya kalau kita berakting emosi dan skala normal, kita cukup dengan ekspresi wajah yang lebih luas. Dia harus menggunakan gimmick dan bahasa isyarat tangan yang lebih banyak ya. Itu yang lumayan mungkin belum terbiasa pada awal-awal. Tapi akhirnya begitu syuting berjalan, pertengahan semuanya udah berjalan lancar gitu aja, mengalir aja. Keren. Jadi menguras tenaga banget nggak sih Kak? Karena kan gerak. Lumayan. Iya lumayan, apalagi Lumayan. waktu misalkan dipasung itu nggak bisa bersuara, terus tangan juga dipasung, makin ditambah lagi harus dari ekspresi sama emosi. Oke. Scene favorit. Adegan aku
fighting kali yang ada di trailer. Scene favorit aku setiap adegan sama Marlan, ada main itu yang jadi Pak Deko namanya Kuku Kudamai. Nah, dia itu jadi Pak Deko. Karena kita setiap kali adegannya serius, kayak emosional gitu. Tapi di luar adegan kita ketawa-ketawa. Jadi selalu berkesan sih adegan Aku sama juga dia. fighting sama dia, selalu berkesan. Kenapa? Pas naik kapal juga. Naik kapal. Kenapa pas naik kapal seru banget ya? Iya, soalnya itu pertama kali aku naik kapal dan aku pengen banget naik kapal. Jadi salah satu impian aku tercapai. Oh. Tercapai ya. Padahal sebenarnya itu lagi badai waktu itu. Iya. Kamu nggak Ombaknya. tahu ya? Kita sebenarnya lagi panik, cuman kita nggak mau ngeliatin aja. Atau panik juga ya. Oke. Dari film ini kita tidak bisa menghakimi orang dengan mudahnya karena kita nggak tahu ada luka apa yang sedang mereka bawa. Salah satunya itu. Dan perjuangan, kalau dari Juminten, perjuangan cinta kasih sayang dia dalam melindungi keluarganya. Itu salah satunya. Ya, sebelum tadi tidak boleh menghakimi ya. Mm-mm. Terakhir Mas dulu. Kalau aku pendek aja ya, cinta akan menemukan jalannya. Kita akan menemukan jalan. Wah, Sharon apa? Harus berjuang. Harus berjuang. Tapi kamu tipe yang ini nggak sih, yang aku mau kayak berjuang gitu nggak sih tipenya, Sharon? Aku mau ini, aku harus lakukan ini gitu kalau mau sesuatu gitu. Iya. Kayak misalkan ada nggak yang kamu lagi pengenin banget sekarang terus kamu lakuin, kamu lagi rajin latihan apa? Ada nggak? Apa ya? Rahasia gitu bilang. Aku lupa. Kalau nggak bisa itu langsung bilang rahasia gitu. Iya, rahasia. Bener kan? Apa awan? Kalau dari karakter Manto, kita memang terkadang ditemukan pada pilihan yang sulit. Tapi ketika kita mengetahui mana suatu kebenaran yang ada di depan mata kita tetap harus memegang kukuh itu walaupun itu pahit, walaupun itu bukan sesuai apa yang kita harapkan. Tapi kalau kalimat dihadapin seperti itu juga gitu, walaupun pahit. Nggak segampang itu juga sih sebenarnya ya. Karena kalau lihat dari karakternya Manto, kalau dari karakterku sendiri sebenarnya agak dilematis gitu. Karena posisinya sebenarnya sama Mbak. Itu kan kayak Manto tuh harus dilema antara milih antara ibunya atau antara Juminten. Ya sama seperti misalnya kita dihadapin situasi kita melihat misalnya bapak ibu kita berantem, kita harus milih siapa nih, bapak atau ibu, itu kan agak rumit ya. Gitu. Itu dilema luar biasa. Dilema luar biasa gitu kan. Juminten mempunyai hati yang sangat luas, ketulusan yang sangat besar juga. Dan ia adalah perempuan yang rela berjuang demi apapun, demi orang yang dia cintai. Tapi sebelum YouTube tadi aku sempat kakak bilang syuting kan judul, tapi ada kejadian horor nggak atau aman semuanya? Aman sih, Aman ya. Aman kan? Aman. Harusnya aman. Share kayak, aman ya. Cari nggak Aman takut kok. ketika syuting? Walaupun ini film horor ya, Enggak. aman ya. Oke. Jangan lupa nonton film Juminten Edan yang akan tayang 23 Juli 2026 di bioskop Indonesia. Karena film ini komplit, ada dramanya yang kuat, ada kisah cintanya juga yang hangat, juga ada tentang keluarga, dan ada juga actionnya, ada horornya. Jadi paket komplit untuk dinikmatin bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.